Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di materi bimbingan karir di sekolah dasar. Materi ini adalah materi terakhir dari 3 rangkaian materi layanan bimbingan dan konseling di SD. Nah, seperti apa sih kok anak SD sudah memerlukan bimbingan karir? Yuk kita lihat. Ada beberapa problematika karir siswa di SD. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa karir merupakan rangkaian pekerjaan, jabatan, atau kedudukan yang dimiliki seseorang selama hidup. Jadi, kalau misalnya yang ditanya adalah karir, maka bukan hanya pekerjaan yang dilakukan saat ini, tapi yaitu merupakan rangkaian selama seseorang itu hidup. Karir di setiap waktu dan posisi dari SD, perguruan tinggi, sampai bekerja di suatu bidang. Siswa di SD pada dasarnya sedang menempuh fase karir untuk meraih masa depan yang lebih baik. Karena apa? Karena di sini siswa juga paling difokuskan untuk bisa mengembangkan afektifnya, psikomotornya, dan juga pengetahuan-pengetahuan dasarnya. Jadi jangan sampai terlambat ketika nantinya baru SMP atau SMA mereka baru memahami apa saja karir yang memungkinkan untuk mereka lakukan. Minimnya pengetahuan dan gambaran tentang apa yang akan dilakukan sama saja menjadi sebuah sumber masalah karir siswa. Nah ini dia, jadi dari SD itu memang perlu diberi pengetahuan serta gambaran yang kira-kira bisa mereka lakukan itu apa saja. Pengetahuan karir setidaknya tentang cita-cita dan harapan yang harus diusahakan. Jadi bukan hanya sekedar, oke, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi presiden. That's it. Tidak. Tapi harus ada juga gambaran yang diberikan oleh guru untuk menjadi presiden itu harus bagaimana. Tahapannya apa saja yang perlu dilakukan. Seperti itu. Pencapaian karir tidak dapat dipisahkan dari sikap, perilaku, dan pilihan masa kini. Betul, karena ini berupa rangkaian, maka pilihan kita akan mempengaruhi masa depan kita juga. Contohnya seperti ini, misalnya dari SD itu terbiasa dengan lingkungan guru nih, orang tuanya guru, kemudian keluarga besarnya juga kebanyakan dari guru. Biasanya mereka itu akan memiliki gambaran umum bahwa saya ingin seperti orang tua saya ingin menjadi guru juga. Kemudian biasanya selanjutnya arah dari kecenderungan karirnya juga akan mengarah ke sana. Nanti pada akhirnya misalnya SMA-nya, walaupun dia masuk misalnya IPS, maka gurunya adalah guru-guru yang berhubungan dengan IPS. Atau misalnya masuk ke IPA, maka jadi guru-guru eksak. Atau bisa juga misalnya masuk ke keguruan yang umum seperti keguruan sekolah dasar, seperti itu. Jadi memang dari kecil biasanya sudah tampak atau setidaknya bibitnya itu atau bakatnya itu sudah kelihatan dia sebenarnya cocok di bidang apa. Nah, bagaimana BK Karir di SD? Layanan BK Karir di SD mengarah pada proses membantu siswa mengenali dan memahami potensi diri. Jadi kenal dulu potensinya apa. Kemudian membantu siswa mengenali dan memahami dunia kerja. Apa saja dunia kerja itu? Apalagi zaman sekarang, dunia digital itu sudah sangat berkembang, maka dunia kerja semakin luas. Kemudian pemberian informasi tentang pendidikan atau latihan, keterampilan, pengetahuan, dan pola perilaku yang diperlukan dalam bekerja. Skill, kemudian kemampuan psikomotorik. Itu bagaimana. Jadi jangan sampai siswa tidak tahu bagaimana misalnya attitude yang baik untuk seseorang itu bisa mencapai karir yang bagus, kemudian bagaimana atau apa yang harus mereka lakukan untuk punya skill-skill yang mumpuni yang menjadi bekal untuk karir mereka di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian ada juga membantu siswa dalam mengambil keputusan untuk pekerjaan dan masa depan. Jadi mengarahkan siswa hingga pada akhirnya nanti mereka memutuskan ingin menjadi apa. Kenapa BK Karir di SD itu penting? Karena pendidikan dan pekerjaan itu pada dasarnya adalah pilihan hidup, sehingga siswa perlu dibimbing untuk bisa memilih dengan tepat. Karena ketika kita salah memilih dan itu berhenti di tengah jalan, saat misalnya nih seperti kalian sudah kuliah sampai semester 6, kemudian kalian merasa bahwa kalian salah jurusan, itu terlambat.
yang bisa kalian lakukan ketika kalian baru menyadari itu saat ini adalah mengasah skill lain yang memang sesuai untuk kalian. Misalnya kalian pintar komputer, kalian pintar menggambar, kalian pintar desain grafis dan sebagainya. Maka karir kalian ke depan itu bisa menjadi lebih terarah. Tapi kalau kalian hanya melulu kuliah tanpa punya skill yang lain, tapi juga tidak mau jadi guru SD, ya kalian mau melakukan apa seperti itu. Bahkan sekarang pegawai bank pun harus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, kemampuan bahasanya juga baik, public speakingnya baik. Makanya skill-skill itu juga perlu dikembangkan. Bahkan untuk guru SD pun seperti itu. Ketika ada 2 kandidat, yang satu melulu pekerjaannya hanya kuliah kos kantin, dan yang satunya aktif di organisasi, kemudian aktif ikut lomba, ada pengalaman misalnya les-les bahasa dan sebagainya, itu pasti akan berbeda penerimaan di mata orang-orang yang menguji. Kemudian ada beberapa bentuk layanan BK Karir di SD. Yang pertama, memperkenalkan banyaknya ragam kegiatan dan pekerjaan di lingkungan sekitar. Kemudian mengembangkan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan. Jadi ketika sudah diperkenalkan ragam kegiatan dan pekerjaan di lingkungan, siswa harus memiliki sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan. Jadi jangan sampai mereka kenal tapi punya pandangan skeptis terhadap suatu pekerjaan tertentu. Kemudian mengembangkan sikap hidup yang positif. Jadi tidak mudah menyerah, kemudian punya cita-cita, berani berjuang dan sebagainya. Pengembangan pemahaman diri terhadap apa yang disukai dan tidak. Jadi memang kita harus tahu dulu kita sukanya melakukan apa. Seperti kalian misalnya menyukai, saya kok sukanya hitung-hitungan, saya kok sukanya menulis. Nah seperti itu biasanya akan membantu kalian untuk menentukan kecenderungan arah karir ke depan. Kemudian pengembangan kecakapan diri, kedisiplinan, dan mengontrol kegiatan diri demi meraih cita-cita. Jadi tadi selain belajar untuk memperoleh pengetahuan, maka skill dan juga kontrol terhadap diri sendiri itu juga perlu dilakukan agar kedepannya itu bisa lebih terarah. Nah ini ada orientasi BK Karir, dimulai dari SD atau MI yang paling bawah. Yaitu untuk membentuk kesadaran karir tadi. Jadi tahu dulu karirnya itu apa saja, arah karirnya, kemudian kira-kira jenis pekerjaan apa yang bisa dilakukan. Di SMP itu mulai mengeksplorasi karir. Jadi ketika sudah kenal, ketika sudah tahu, kemudian dieksplorasi. Eksplorasinya apa? Misalnya, oh berarti kalau saya ingin jadi dokter, saya harus bisa masuk IPA nih, SMA. Dan kalau untuk masuk IPA di SMA, maka bekal IPA saya ketika di SMP itu juga harus bagus, seperti itu. Jadi sudah mulai eksplorasi karir karena mereka menjadi tahu misalnya menjadi dokter itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan eksak, maka IPA-nya itu harus diperdalam seperti itu. Kemudian SMA persiapan karir. Nah tadi sudah mulai masuk IPA, sudah mulai belajar, nilainya harus bagus agar bisa masuk kedokteran dan sebagainya. Dan ketika di perguruan tinggi itu sudah penempatan karir. Jadi ketika jurusan yang kalian ambil itu adalah gerbang menuju karir kalian, itu biasanya akan lebih bagus, lebih enak daripada kuliahnya apa, jurusannya misalnya nih kuliahnya di akuntansi, tapi ternyata pekerjaannya nanti misalnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan accounting. Misalnya kok saya malah jadi ingin mengajar ya, passionnya seperti itu. Kalau memang seperti itu, maka kalian bisa jadi dosen. Jadi ketika kalian sekarang merasa saya kok tidak cocok ya mengajar anak-anak, kalian harus tanyakan apa yang mau kalian lakukan. Sebenarnya kalau misalnya masuk bank itu bisa karena semua jurusan diterima. Tapi kalau kalian ingin mengajar cuma saya tidak betah kayaknya mengajar anak-anak, kalian bisa memilih misalnya menjadi seorang dosen dengan melanjutkan S2 seperti itu. Kemudian selain itu ada juga pendidikan lanjutan, pendidikan orang dewasa, dan pendidikan serta latihan kerja. Ada tujuan BK Karir di SD. Yang pertama, siswa mampu melihat kemampuan, bakat, minat, dan perbedaan diri dengan siswa lainnya. Jadi tahu keunggulannya apa, kemudian jangan sampai membandingkan
diri mereka dengan orang lain, karena setiap orang itu punya kemampuan masing-masing. Kemudian siswa dapat membedakan macam-macam dunia pendidikan yang tersedia dan mampu memberikan latihan dan persiapan pekerjaan. Jadi siswa sekolah dasar itu sudah tahu bahwa nanti setelah ini ada SMP, di SMP melakukan apa, di SMA pilihannya ada 2, di SMA dan SMK seperti itu. Kemudian membedakan sejumlah jenis pekerjaan yang dibutuhkan untuk persiapan memasuki dunia kerja. Jadi beberapa jenis pekerjaan yang misalnya bisa membantu memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi kadang-kadang ada batu loncatan seperti itu. Misalnya ingin menjadi guru, maka kalian bisa memulai ketika masih kuliah untuk melakukan atau membuka atau ikut di bimbingan belajar. Kemudian mengetahui jenis pekerjaan yang mampu memuaskan dan memberikan kepuasan terhadap kompetensi yang dimiliki. Nah, ini perlu. I do what I love what I do. Itu akan lebih bagus daripada kita terpaksa melakukan suatu pekerjaan yang tidak kita sukai atau tidak sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Siswa dapat memilih dan menyelesaikan pendidikan atau latihan dengan dasar pilihan karirnya. Nah, jadi jangan sampai mereka itu hanya disetir oleh orang tua, tapi mereka bisa memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya itu sampai selesai. Ada beberapa prinsip BK karir di SD, yaitu semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dalam pencapaian karir. Jadi jangan sampai guru hanya berfokus pada orang-orang yang pintar, tapi juga orang-orang yang secara intelijensi kurang pintar, mereka juga harus dibantu untuk bisa mencapai karir yang sesuai untuk mereka. Semua siswa memahami bahwa karir merupakan perjalanan hidup dan pendidikan adalah bentuk persiapannya. Jadi jangan sampai mereka memikirkan bahwa saya kan nanti kerjanya ketika sudah kuliah, saya tidak mau berpikir sekarang. Bukan, pendidikan dari SD itu sudah menjadi persiapan sampai mereka nantinya mencapai suatu pekerjaan yang mereka inginkan. Semua siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya berada dalam suatu alur pendidikan. Nah, ini juga karena saya menemukan beberapa teman juga yang ketika misalnya masuk IPA nih SMA-nya, karena IPA kan keren ya dipandangnya, terus sebenarnya tidak juga, sama saja punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tuh anak-anak IPA dan IPS. Tapi kadang-kadang biar dibilang keren itu masuknya IPA. Tapi ternyata ketika kuliah ambilnya akuntansi atau manajemen, yang ngapain masuk IPA? Seperti itu. Jadi kalau bisa alur pendidikannya itu sesuai lah dengan apa yang akan kita cita-citakan nantinya, kayak gitu. Beda cerita ketika kuliahnya itu ya sudahlah, terserah dimanapun yang diterima, yang penting saya kuliah. Nah, itu beda cerita, berarti memang belum punya tujuan hidup, seperti itu. Semua siswa dibantu memperoleh pemahaman tentang hubungan pendidikannya saat ini dengan karirnya di masa depan. Nah, itu juga perlu, kenapa sih anak SD juga sudah harus belajar tentang karir, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Karena memang tadi hubungannya dengan yang di atas, pendidikan adalah bentuk persiapannya. Pelaksanaan BK Karir diintegrasikan secara fungsional dengan program pendidikan secara umum. Sama dengan layanan BK yang lain, BK Karir tidak dipisahkan. Jadi biasanya diperkenalkannya melalui pembelajaran IPS. Nah, itu ada itu materi jenis-jenis pekerjaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan karir. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah yang dari dalam diri sendiri, seperti intelijensi, bakat, minat, sikap, kepribadian, sistem nilai, hobi, prestasi akademik dan non-akademik, keterampilan, masalah dan keterbatasan diri, kemampuan lahiriah, dan keterbatasan fisik. Nah, biasanya yang lebih mempengaruhi adalah faktor eksternal sosial. Yang pertama adalah kelompok primer, yaitu seperti pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, tempat tinggal, status sosioekonomi, harapan orang tua, pekerjaan dambaan, kedudukan dan peran anak dalam keluarga, nilai dan norma yang dianut, suku bangsa dan kepercayaan. Ini sangat mempengaruhi karena biasanya orang tua tadi seperti yang saya bilang, kalau orang tuanya guru, kecenderungan anaknya jadi guru itu lebih besar. Kemudian selanjutnya ada kelompok sekunder, keadaan teman sebaya, sifat dan sikap teman sebaya, tujuan dan nilai kelompok teman sebaya, keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal, tren pekerjaan, dan tren perkembangan iptek, harapan lingkungan dan masyarakat. Seperti tadi yang saya bilang, zaman sekarang teknologi digital sudah semakin berkembang, maka biasanya itu akan mempengaruhi juga pilihan karir ke depan. Dan juga dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi, karena kadang-kadang
teman itu memberikan pengaruh sedikit atau banyak tentang kita mau masuk mana, kita mau jadi apa. Nah, ini akan mempengaruhi perkembangan pilihan karir kita dan sampai akhirnya pada pekerjaan yang ditekuni. Kemudian ada materi BK Karir di SD yang kalau di kelas rendah itu mulai dari menjelaskan bahwa pekerjaan itu penting bagi kehidupan sesuai tuntutan lingkungan. Kemudian mengenalkan keterampilan yang dimiliki, menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah dan di masyarakat, mengenalkan kenapa orang memilih suatu pekerjaan tanpa pilihan itu masih bisa berubah, menjelaskan bahwa kehidupan harus direncanakan, serta menjelaskan bahwa pekerjaan sangat mempengaruhi minat dan kecakapan. Nah, kalau di kelas tinggi sudah masuk ke dalam penjelasan manfaat, mencontoh sikap dan perilaku, serta kebiasaan hidup orang-orang sukses, mengenalkan pekerjaan di lingkungan siswa, membimbing siswa merencanakan pekerjaan yang cocok ketika dewasa, membimbing siswa untuk meneladani kepanutan, serta menjelaskan keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Yang terakhir adalah membimbing diskusi tentang pekerjaan yang cocok bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada aplikasi BK Karir di SD. Kegiatannya bisa di ruang bimbingan, di ruang kelas, ataupun di luar sekolah. Kalau di ruang bimbingan, seperti bimbingan perorangan, kelompok, biblioterapi atau melalui bacaan, video motivasi, permainan, konsultasi dengan orang tua. Kalau di kelas, itu bisa melalui proses pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan bimbingan karir, ada paket bimbingan karir, serta melalui kegiatan bercerita. Nah, kalau di luar sekolah itu bisa melalui karya wisata karir, karir day, ceramah narasumber, ataupun observasi pekerjaan. Oke, terima kasih, itu dulu materi dari saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Setelah itu kita bisa lanjut ke diskusi. Stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.